Roket dari Hizbullah kembali menembus pertahanan Iron Dome dan menghantam berbagai wilayah di Israel. Jakarta, Amateur News. Api konflik Timur Tengah membara. Israel tak henti menggempur, perlawanan kian mengguncang. Gelombang kekerasan terus melanda Timur Tengah, menyisakan jejak kehancuran dan penderitaan. Israel kembali melancarkan serangan masif ke Gaza, Lebanon, hingga Beirut. Sementara itu, perlawanan dari Hizbullah dan kelompok milisi lainnya semakin gencar, memukul balik agresi Zionis dengan kekuatan penuh. Dunia kini menyaksikan eskalasi konflik yang semakin memanas, mengancam stabilitas kawasan. Hizbullah gempur Israel dengan 80 roket ketakutan menyelimuti Zionis. Akhir pekan lalu, Hizbullah menunjukkan perlawanan tanpa kompromi dengan meluncurkan lebih dari 80 roket ke wilayah utara Israel. Serangan ini menghantam Haifa, bahkan menargetkan sinagoge di wilayah Karmel yang menyebabkan 2 orang tewas. Beberapa roket lainnya menyebabkan kebakaran besar, pemadaman listrik, serta melukai banyak warga sipil. Serangan Hizbullah ini adalah yang terbesar dalam beberapa minggu terakhir, dan menjadi pukulan telak bagi militer Israel yang terus meluncurkan operasi udara di Lebanon. Sirene peringatan terus berbunyi di beberapa kota, termasuk Naharia dan Galilea Barat, menggambarkan ketakutan yang menyelimuti penduduk Israel. Sebelumnya, Jumat lalu, Hizbullah juga menggunakan drone untuk menyerang wilayah Naharia, menyebabkan gangguan pasokan listrik yang melumpuhkan aktivitas warga. Serangan ini menunjukkan bahwa kelompok perlawanan di Lebanon memiliki kekuatan signifikan yang mampu menggoyang dominasi Israel. Israel membunuh juru bicara Hizbullah, upaya membungkam suara perlawanan. Dalam serangan udara di Beirut Minggu, Israel menewaskan Mohammed Afif, juru bicara Hizbullah yang dikenal vokal dalam menyuarakan perjuangan rakyat Lebanon. Afif tewas saat roket Israel menghantam gedung di Ras al-Naba'a, yang juga menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Afif adalah figur penting di lingkaran dalam Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Selama bertahun-tahun, ia menjadi jembatan komunikasi antara Hizbullah dan media internasional. Kehilangan Afif adalah pukulan berat bagi Hizbullah. Namun, serangan ini justru memicu kemarahan yang lebih besar di kalangan kelompok perlawanan. PBB tuduh Israel lakukan genosida. Dunia mulai bersikap. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa tindakan Israel di Gaza memiliki karakteristik genosida. Laporan ini mengungkap bahwa Israel sengaja menyebabkan kelaparan, cedera serius, dan kematian massal di jalur Gaza melalui pengepungan yang melumpuhkan, serangan brutal, serta pembunuhan warga sipil secara sistematis. Israel dengan tegas membantah tuduhan ini, menyebut laporan tersebut sebagai rekayasa anti-Israel. Namun, dunia internasional mulai memandang konflik ini dengan perhatian lebih serius. Paus Fransiskus bahkan secara terbuka menyerukan penyelidikan mendalam atas kemungkinan genosida yang dilakukan Israel, sebuah langkah yang belum pernah diambil sebelumnya. Serangan di Gaza, puluhan anak tewas dalam kehancuran massal. Di Gaza, serangan terbaru Israel terus memakan korban. Minggu lalu, serangan udara menghancurkan sebuah gedung berlantai 5 di Beit Lahia, menewaskan setidaknya 34 orang, termasuk anak-anak. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan puluhan lainnya masih hilang di bawah reruntuhan, sementara peluang penyelamatan semakin kecil akibat penembakan yang terus berlangsung. Jumlah korban tewas dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari 13 bulan ini mencapai lebih dari 43,6 orang. Mayoritas adalah warga sipil. Dunia terus mengecam aksi brutal Israel, namun serangan demi serangan tetap dilancarkan tanpa henti. Rumah Netanyahu dilempar bom suar, rakyat Israel sendiri mulai berontak. Di dalam negeri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan besar. Rumahnya di Caesarea dilempari bom suar oleh kelompok yang diduga berasal dari warga Israel sendiri. Insiden ini mengindikasikan semakin memuncaknya ketidakpuasan terhadap kebijakan Netanyahu yang dianggap membawa negara itu ke jurang kehancuran. Perang meluas. Irak bersiap menghadapi Israel. Konflik Israel kini dikhawatirkan melebar ke Irak. Milisi Irak dilaporkan mulai menyerang wilayah Israel dengan drone, meskipun dampaknya masih belum terkonfirmasi. Para analis memperingatkan bahwa keterlibatan Irak dapat memicu eskalasi besar, memperluas medan perang dan membawa Timur Tengah ke dalam konflik yang lebih luas. Iran, sekutu dekat milisi Irak, disebut-sebut berada di balik pengiriman persenjataan baru untuk melawan Israel.
Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, terus mendukung langkah-langkah agresif Zionis, membuat peluang untuk perdamaian semakin jauh dari jangkauan. Masa depan suram Timur Tengah. Akankah dunia bertindak? Eskalasi konflik ini menunjukkan bahwa Israel bukan hanya melawan perlawanan di Gaza atau Lebanon, tetapi seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara seperti Irak mulai terseret, sementara dunia internasional terus berselisih pendapat tanpa langkah konkret untuk menghentikan kekejaman ini. Pertanyaannya kini, sampai kapan dunia membiarkan kehancuran ini berlanjut? Apakah Timur Tengah akan bersatu melawan dominasi Israel, atau kekuatan besar dunia akan terus memperpanjang konflik demi kepentingan mereka? Kejadian demi kejadian ini menegaskan bahwa perdamaian masih jauh dari jangkauan. Namun satu hal yang jelas, perlawanan terhadap agresi Israel terus membara, menjadi simbol perjuangan rakyat Timur Tengah untuk kebebasan yang tak kunjung mereka raih. Sementara itu, Front Dalam Negeri Israel mengatakan sirine dibunyikan di Tel Aviv Raya dan lebih dari 100 kota besar dan kecil lainnya termasuk kota Teluk Haifa.